Mbak Naula dan rekan-rekan semua atas kehadirannya. Sebentar sebelumnya saya buka dulu ini ya, slide-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. oke, salam kenal semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mujoko. Saya pekerja profesional di Jakarta di bidang cloud computing atau komputasi awan. Sebelumnya saya kenal dengan Pak Profesor, Pak Harun di kelas-kelas yang lain. Saya nggak tahu teman-teman di sini pernah ikut kelas saya atau belum. eh, Sebagai profesional saya sempat diminta bantuan juga di Umri untuk mengisi salah satu kelas untuk cloud computing. Nah, mungkin ini sharing saja bagi yang audiens yang belum pernah ketemu sama saya. Perkenalkan nama saya Mujoko. Saya fokus di skill set saya di cloud computing. Sebelumnya saya bekerja di Record Valley dan saya sempat juga beberapa tempat bekerja di bidang yang lain, terutama telekomunikasi, komunikasi industri. Jadi saya bidangnya bukan akademisi, jadi kalau ada slide atau pembicaraan yang kurang akademis gitu, mohon maaf karena memang background saya bukan akademisi tapi praktisi. Oke, ya, siap. Ini aku share screen. Oke, jadi aku bikin slide simple, tapi aku sih ini slide ini lebih ke nanti silahkan pas question and answer teman-teman bisa tanya mengenai topik ini ataupun di luar topik ini, tapi kalau bisa kita limit ke topik ini atau setidaknya menyinggung karena expertise saya emang di sini. Jadi topik kita yang kita akan bahas adalah transformasi digital dengan komputasi awan atau kita komputasi awan itu cloud computing. Nah, mungkin transformasi digital ini teman-teman sering mendengar start mulai tahun 2019 ya, ketika COVID. Nah, itu mulai gencar, banyak perusahaan yang mulai, oh, kapan nih kita transformasi digital dan mereka banyak mulai pengambil kebijakan kita harus mulai transformasi digital. Oke. Sebelumnya saya akan mengambil quote dari Steve Jobs. Ada yang menarik dari quote ini, innovation is the ability to see the change as an opportunity, not as a threat. Artinya apa? Inovasi melihat perubahan atau perubahan itu sebagai sebuah peluang, instead of sebagai eh, apa eh, eh, sesuatu yang bahaya. Jadi perubahan kemudian menganggap itu sebuah eh, perubahan yang bahaya, maka itu bukanlah inovasi. Itu salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Steve Jobs. Beliau sudah meninggal, tapi dia yang aku lihat dan aku baca beberapa artikelnya, dia banyak mengeluarkan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah bagaimana dia mengubah mindset membuat produk itu. Kalau secara umum kita yang kita ketahui ketika bikin produk itu adalah riset market, kemudian market itu mau apa, kemudian dibuat produknya. Itu mindset kita secara umum. Tapi Steve Jobs ini punya pemikiran yang terbalik. Market saya akan drive. Saya akan buat market itu menjadi sebuah ekosistem. Simpelnya adalah produk iPhone yang dia buat ini semua nggak compatible gitu. Dia buat ekosistem sendiri dengan Mac-nya, dengan uh, iPad, dengan iPhone, sebuah ekosistem bahkan untuk sekedar adaptor saja, adaptor untuk konektor ke charger atau konektor ke USB dia nggak standar, dia bikin standar sendiri. Nah, dia bikin Webinar. sebuah ekosistem yang tertutup kayak gitu. Ya, jadi beliau memiliki pemikiran yang berbeda sama teman-teman seangkatan dia. Itu yang bisa kita lihat dan eh, sayangnya beliau sudah wafat. Mungkin kalau misalnya beliau masih hidup, beliau akan melihat semua seperti yang kejadian sekarang AI, ML, semua ini sebagai sebuah peluang, terutama AI yang booming dan well, teman-teman lihat sendiri banyak pekerjaan yang memang ini slide aku banyak pakai ambil ininya dari ChatGPT. Jadi kita ngelihat sebagai peluang bukan sebagai ancaman kayak gitu. Itu dari sisi Bapak Steve Jobs ya. Nah, pertanyaannya, ini kenapa saya bilang background saya dari industri bukan dari akademisi?
pengertian ini saya nggak ambil dari buku, tapi ya based on apa yang kita lihat gitu loh. Bukan kalau di akademisi kan definisinya harus menurut referensi si Fulan dan sebulan tahun sekian kayak gitu kan. Ini saya nggak taruh kayak gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Tapi kita masalah kesepakatan kayak gini sih masalah kesepakatan terminologi seperti ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah transformasi digital ini itu apa sih? Kita kan sering mendengar, wah kita harus transformasi digital. Ketika teman-teman masuk ke perusahaan, kamu harus ngebantu perusahaan untuk transformasi digital. Atau lagi magang atau ketika di lapangan lah. Tapi dan binatang apa itu? Barang apa kok banyak-banyak? Apa itu sebuah proses? Apa itu sebuah barang atau apa? Kalau itu sebuah proses, artinya kayak teman-teman belajar kayak waterfall atau Scrum kayak gitu itu kan proses. Nah, ini adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam semua aspek kehidupan. Jadi teman-teman, saya nggak tahu di Riau ya, seberapa banyak teman-teman belanja online, berapa banyak teman-teman belanja online atau menggunakan aplikasi ojek online. Itu salah satu transformasi digital. Atau teman-teman sekarang pakai webinar ini. Kalau dulu gak zaman kita pakai Zoom kan, saya harus terbang ke Riau. Wah, terbang satu, saya harus banding 1 hari. Nggak bisa kan? Nah, itu Banding kan satu semua hari. kali. Ada kota bareng enggak? Iya. Ya, itu pakai dengan Ya, oke. Thank you udah nyebut ya. Oke, jadi e-commerce, kemudian layanan sekarang kita kelas kayak gini. Tahun 2019 ini kan semester berapa teman-teman? Rata-rata semester 7 kan ya. Artinya sudah ngalamin, saya nggak tahu pada saat COVID udah masuk kuliah atau belum. Harusnya sudah ya. Itu kelasnya offline apa online? Mungkin online kali ya. Ya, aku nebak-nebak itu online. Nah, Banyak sih masih online sih, Pak. banyak online. Jadi kelas COVID kalian kan? Iya, Pak. Angkatan Iya. COVID. Nah, angkatan kok, angkatan. Jadi itu masih bisa kejadian. Meeting-meeting, deal-deal itu masih bisa happening. Dan jadi hal umum, normalisasi ketika teman-teman melakukan semua secara online. Menggunakan contoh, sekarang kalau teman-teman, salah satu customer saya, itu Privy itu digital signature. Digital signature, jadi kalau perjanjian-perjanjian jual beli dan sebagainya itu kan pakai materai. Tapi sekarang di kantor saya itu perjanjian atau eh, project deal itu instead of pakai materai itu sekarang pakai digital signature. Kamu akunnya apa? Digital signature-nya Privy. Saya apa? Tolong tanda tangan kayak gitu aja. Jadi udah nggak si kantor pos atau kalau si perumperuri yang ngeluarin si eh, materai itu kerjasama sama Privy. Peruri itu menunjuk Privy, kamu sediain materai. Nanti kita eh, konsinyasi bagi hasil. Setiap kamu ngejual satu digital signature, kamu dapat revenue sekian bagi hasil kayak gitu. Itu preview atau digital signature. Nah, bayangkan kalau, nah sekarang artinya orang nggak harus datang ke bagian finance, tolong dong ini tanda tanganin atau procurement, tolong dong tanda tanganin. Bagaimana orangnya lagi cuti coba, lagi ke Bali, lagi ke luar negeri, lagi ke Riau katakan. Ngisi webinar kan nggak bisa tanda tangan. Nah ini kan eh, artinya transformasi digital ini bisa ke semua aspek kehidupan. Jadi nggak hanya teman-teman pinjaman, bukan pinjaman, sorry, bukan pinjam, saya nggak beri pinjam, tapi untuk aplikasi e-commerce, layanan untuk apa misalnya eh, pembelian online dan tadi apa digital signature itu semua aspek kehidupan kena. Jadi prinsipnya ada dia mengintegrasikan teknologi digital ke dalam aspek kehidupan dari mulai bangun sampai tidur. Bahkan ketika tidur, kalau misalnya dia misalnya bikin aplikasi robot untuk trading atau bikin apa, itu kan ketika tidur pun jalan kayak gitu. Itu transformasi digital yang akan mengubah kita melihat dan menjalani hidup kayak gitu. Itu yang kita lihat sebagai sebuah perubahan ya. Nah, kita sekarang melihatnya sebagai tantangan atau sebagai peluang. Nah, ini satu riset buktikan, satu report nih tahun 2019, terutama 2020 dan seterusnya, itu pasca COVID, 97% transformasi digital itu
mengalami percepatan. Biasanya kalau teman-teman kerja di sebuah perusahaan, mengubah sesuatu itu susah. Kenapa susah? Banyak orang-orang lama, banyak sistem yang lama yang harus digantiin. Nah, tapi mau nggak mau, contoh sederhananya, saya punya perusahaan nih, katakan. Kemudian perusahaan saya biasa menggunakan cara untuk meeting ya eh, datang ke kantor, kemudian ketemu, terus kemudian kita deal ngomongin offline. Tapi kalau nyuruh mereka online untuk meeting itu akan susah kalau nggak ada COVID. Nggak ada COVID itu teman-teman nggak akan mau disuruh jangan bukan 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 kalian nggak mau tapi kampus nggak akan mau nyediain Zoom untuk kalian online webinar atau online kelas pada saat itu kalau nggak ada COVID. Karena ada COVID, kampus terpaksa beli account Zoom, kemudian membolehkan kalian online, tinggal caranya bagaimana supaya absen bisa terjaga, kemudian tugas-tugas tetap dijalankan dan materi tetap tersampaikan. Jadi tugas kampus nambah, cuma yaitu gara-gara COVID. Coba nggak ada COVID, itu mungkin akan banyak reluktan. Kampus nggak mau nyediain budget untuk naruh recording session kalian. Karena kan budget juga kan naruh video recording di Zoom ini. Belum tagihan Zoom-nya itu sendiri. Kemudian eh, Zoom itu kan untuk yang saya nggak tahu berapa pricing untuk student atau untuk apa kampus ya. Tapi pasti ada harganya kalau misalnya menggunakan yang enterprise. Kemudian belum nanti untuk storage, naruh datanya, video recording kalian. Terus kemudian bikin akun untuk masing-masing kalian kalau nggak misalnya bukan akun pribadi. Karena kalau nggak salah Zoom ini 1 jam kalau yang untuk yang free atau bisa kurang kayak gitu. Company nggak akan kalau kalau di kampus ya of course Pak Rektor nggak mau nyediain budget untuk yang nggak penting gitu. Nah, terutama kalaupun misalnya di atas boleh, di bawahnya biasanya nggak boleh. Kalau misalnya semua di webinar, kelas jadi apa? Yang bersih-bersih ya jadi kerjaannya apa? Bakal ada reluktan kayak gitu kan impact-nya bisa pengurangan pekerja yang dulunya ada tukang kebun, ada tukang bersih-bersih jadi nggak ada karena semua online. Kampusnya cukup mini, nggak gede lagi. Tapi ya itu, again, COVID ini memaksa kita semua untuk mengadopsi digital secara masif. Dan kita lihat 68% mengatakan itu hal yang positif, bukan yang negatif. Dalam arti kita bisa melakukan apa-apa dengan digital tanpa harus manual. Saya ingat sebelum COVID banyak kampus mendaftar untuk apa kalau misalnya kuliah lagi di next semester itu daftar mata kuliah apa yang diambil itu manual pakai kertas. Dan saya nggak yakin kalau sekarang masih pakai kertas. Sebelum COVID itu masih banyak yang pakai kertas, register register pun mesti apa namanya mesti pakai kertas. Nah, gara-gara COVID ini bukan gara-gara ini Allah kasih wasilah, kasih COVID, kemudian banyak kampus yang mulai digitalisasi dan aware. Kita nggak bisa selamanya pakai manual seperti itu. Nah, sekarang tadi kita ngomongin komputer apa namanya transformasi digital. Kita sekarang ngomongin komputer awan. Ini expertise saya. Nah, sekarang apa sih cloud computing atau komputasi awan? Apakah itu kumpulan awan yang nanti jadi hujan jadi server atau gimana? Jadi computing cloud computing atau komputasi awan, saya agak terbalik-balik bahasa Indonesia sama cloud computing karena jarang pakai istilah komputasi awan. Cloud computing ini intinya adalah komputer kalian, komputer laptop seperti laptop yang kalian pakai atau server, entah itu compute-nya, entah itu storage atau hard disk-nya, ataupun networking-nya, itu nggak kalian miliki di tempat, tapi kalian pakai yang ada di public, yang ada di luar, yang di provider. Nah, jadi kalau di kampus nih sekarang ada data center sendiri, ada beberapa server nih. Nah, kalau cloud computing itu prinsipnya adalah sharing. Sharing, bayangkan teman-teman kalau setiap kampus punya data center, itu kalau disatukan, itu gede banget. Coba kalau misalnya kampusnya kecil, mau memulai, oh saya mau mulai untuk bikin apa namanya pembelajaran online.
beli server sendiri. Padahal server itu bisa di-share kan, nggak semua 100% kepake. Jangan-jangan malah jadi tempat duduk ataupun meja servernya. Itu sayang. Saya yang sering lihat itu di instansi pemerintah, terutama di lembaga penelitian. Barang beli mahal-mahal, ratusan juta rupiah, atau bahkan ratusan ribu dolar, terakhir berujung di pojok ruangan jadi meja. Padahal itu barangnya mahal. Dan itu pakai duit pajak. Nah itu kalau instansi pemerintah, terutama, itu nggak ada awareness dan nggak ada sense of belonging, jadi nggak di-maintain. Nah, balik ke komputasi ini atau ke computing, itu adalah baik itu compute, storage, ataupun networking, itu kita jadinya adalah sharing. Sharingnya dengan user yang lain dan dikelola oleh provider kayak GCP, AWS, Azure, OCI, kayak gitu. Mereka adalah provider-provider yang terkenal. Mereka provide di semua region atau negara. Jadi kalau misalnya nih Umri buka kampus cabang di Malaysia, kemudian mau buat eh, portalnya sendiri di sana, ya udah tinggal, dan mau websitenya itu diakses hanya untuk region itu, region Malaysia aja, atau Brunei Darussalam katakan. Itu nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu aku ingat banget di Kementerian Pariwisata pernah heboh pengadaan server untuk sebuah website pakai WordPress dan ada di US, itu memakan biaya beberapa miliar, puluhan miliar kalau nggak salah. Padahal cuma portal doang, karena requirements-nya harus ada hosting di US, maka si, si apa namanya, Departemen Pariwisata pada saat itu ngirim orang ke sana untuk ngecek lokasi, kemudian colocation pada saat itu. Travelingnya itu ke sana sudah memakan biaya yang banyak. Nah, itu yang jadi blunder sebetulnya. Cuma sekarang harusnya dengan adanya cloud computing by right, hal-hal tersebut, hal-hal yang nggak penting sudah nggak perlu lagi harusnya. Karena data center dimanapun tinggal mereka, oh saya mau data center yang ada di US katakan, atau yang ada di Tokyo. Tinggal configure aja, oh saya mau region ini yang saya pilih lewat internet. Jadi nggak perlu jalan-jalan, jadi nggak ada istilahnya ongkos jalan-jalan ke region ini. Nah, itu konsep dari komputasi awan, artinya adalah sharing server storage melalui internet. Database juga, database melalui internet. Kemudian jenis layanannya itu ada IaaS. IaaS itu Infrastructure as a Service. Kemudian ada PaaS atau PaaS, Platform as a Service, dan SaaS, Software as a Service. Kalau SaaS itu sudah lama, contoh softwarenya adalah Salesforce katakan. Kalau di Indonesia itu ada provider untuk accounting, itu juga namanya, ada juga SAS, aku nggak sebut, aku lupa namanya, tapi dia adalah provider untuk accounting management. Nah, jenis cloud itu sendiri ada public, private, dan hybrid. Public itu kapan dipakai? Ketika dia dipakai oleh end user langsung. Jadi contohnya yang kalian lihat kayak Gojek, kemudian Grab, kemudian Lazada, Shopee, yang suka Shopee, yang suka shopping nih. Nah, ini public dan dia harus diakses public. Dan data centernya itu ada di public. Sedangkan private itu biasanya si perusahaan punya data center sendiri, kemudian connect ke service-servicenya si provider. Kalau hybrid, nah ini yang biasanya akan keseimbangan sih. Hybrid ini sebagian ada di lokal dia, di kantor dia, kemudian sebagian ada di public. Ya, kalau misalnya ada yang didiskusikan, silakan Fifty untuk nge-interrupt ya. Terus kenapa penting nih si komputasi awan dan dalam transformasi digital? Ada beberapa poin di sini, skalabilitas. Contohnya, teman-teman bayangkan nih, bikin perusahaan, lulus dari Umri, bikin perusahaan nih. Pada saat awal, pastinya kan nggak tahu berapa user yang dipakai, berapa besar komputer yang diperlukan atau server yang diperlukan. Tapi tiba-tiba datang nih investor dari Jerman katakan, guys, aku pernah alami kejadian kayak gini soalnya. Gue punya budget sekian,
gue mau kalau misalnya udah usernya sekitar 1 juta, gue masukin injek dana ke sampean. Nah, untuk punya aplikasi yang diakses oleh 1 juta orang dan registrasi dengan cepat, itu kan harus nambah server dengan cepat kan. Kalau teman-teman bikin data center sendiri, prosesnya lama. Teman-teman beli dulu servernya, kemudian order dulu nih, belum budgetnya belum cair, order. Kalau di perusahaan ada namanya purchasing, eh, apa namanya istilahnya? Kalau misalnya pengadaan itu bisa 2 bulan, 3 bulan, dimulai dari keluar PO sampai barang itu sampai ke kita. Nah itu bisa memakan 3 sampai 6 bulan. Padahal kita si investor itu maunya minggu depan saya mau bisa sistemnya menghandle 1 juta subscriber. Nah itu gimana kalau misalnya nggak pakai komputasi awan? Problem karena yaitu nunggu sampai 3 sampai 6 bulan tadi. Nggak scalable. Scalabilitas itu artinya bisa naik secara cepat atau turun dengan cepat ketika nggak diperlukan. Itu scalabilitas. Scale, naik. Scale up, scale down. Nah, kalau misalnya pakai cloud, tinggal provisioning aja. Saya mau pakai nih more server, aplikasi saya, scale up untuk ngehandle 1 juta traffic. Cepat kan? Jadi dalam waktu seminggu harusnya bisa. Bahkan dalam waktu hitungan jam juga bisa kalau misalnya udah ngerti semua konfigurasi dan desainnya. Nah, kalau misalnya setelah 1 minggu ternyata POC budget dari investor belum datang juga, tinggal kita scale down. Artinya biaya yang kita keluarkan nggak sampai membengkak gara-gara penggunaan yang banyak tadi. Tinggal scale down, tinggal di destroy, nggak kena cas. Gitu. Jadi cuma penggunaan misalnya seminggu untuk demo dan POC. Itu kenapa penting. Jadi ketika mengambil keputusan yang cepat dan menunjukkan ke baik itu investor ataupun kita misalnya growth karena ada customer tiba-tiba datang, aku ada contoh customer yang lain. Ini data on ini untuk HR, SAS untuk HR, HR ya, HR tuh, human resource. Kayak contohnya untuk absen, kemudian data karyawan dan seterusnya, payroll. Ini usernya customer-nya itu dari Malaysia beli softwarenya, bukan beli software, pakai ya, pakai karena model SAS ini dia bukan beli, tapi lebih ke dia subscribe. Nah, dia ada requirement, saya mau si data on ini, customer saya ini bilang, saya customer-nya bilang gini, saya mau pakai barang kamu, subscribe barang kamu kalau datanya nggak boleh keluar dari Malaysia. Hasilnya ya udah, tinggal di awalnya belum pakai cloud, kemudian dipindahin ke cloud untuk customer tersebut. Jadi untuk nge-handle spesifik customer tersebut tinggal di, dipakai cloud komputasi awan tadi yang ada di region di Malaysia. Kemudian deal, kita handle sekarang untuk eh, onboardingnya di Malaysia. Cepat karena bisnisnya nggak hanya 1 juta, 2 juta, tapi sampai yang untuk terakhir ini 50.000 dolar. Kalau kita bayangkan 50 dolar itu berapa? 50.000 USD ya. 1 bulan ini 816 juta 1 bulan. Teman-teman bayangkan kalau misalnya sampai opportunity ini lepas 800 juta lepas, ya kalau customer kan tahunya beres. Artinya entah kamu sewa, entah kamu pindah data center, pokoknya harus ada di Malaysia. Dan ya itu salah satu solusi mereka. Akhirnya mereka pakai AWS karena data centernya ada di sana juga, gitu ya. Jadi itu skalabilitas, kemudian akses global itu tadi udah ke, kecakup juga dari story tadi. Kemudian efisiensi biaya. Itu efisiensi biaya di sini contoh yang tadi aku bilang. Kalau misalnya nih tiba-tiba customer yang tadi yang di Malaysia itu gone. Sorry, gue nggak pakai aplikasi dulu lagi. Gue develop sendiri dan gue nggak perlu sewa lo lagi. Tinggal karena kita udah deploy di Malaysia, dia tinggal di destroy, tinggal di delete aja dan nggak akan kena biaya. Coba bayangkan kalau kita misalnya bikin server di sana di Malaysia, kemudian kita setup dan kemudian untuk customer tersebut kita dedicated bikin data center. Nah, kalau misalnya data customer itu gone, nggak pakai lagi, itu barang-barang mau dikemanakan? Nah, itu jadi udah membazir biasanya umur dari hardware itu sekitar 5 tahun. Jadi kalau misalnya udah 5 tahun, baru boleh diganti.
Nah, kalau misalnya setahun doang, kontrak setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian mereka pindah, nggak pakai, kan ada biaya yang sebetulnya nggak perlu. Nah, kalau pakai cloud kan dia, kalau misalnya baru 6 bulan kemudian customer gone, itu ya nggak jadi masalah, tinggal di destroy. Akses global, kemudian inovasi lebih cepat. Nah, seperti aku bilang kemarin di kelas-kelas sebelumnya, AI ML ini itu memerlukan GPU yang tinggi. Tapi kalau beli komputer yang GPU tinggi, itu bisa ratusan ribu dolar. Nah, sedangkan proses untuk modeling, kalau teman-teman belajar machine learning, untuk bikin model, itu nggak 24/7 sampai tiap hari jalan terus, nggak perlu juga. Dia cukup sekali jalan, setelah itu modelnya jadi, nggak dipakai GPU itu. Nah, kalau misalnya nggak pakai core computing nih, kita beli GPU tinggi, setelah itu, ini kaitannya sama efisiensi biaya tadi sih. Udah beli tinggi, 100 ribu dolar katakan, untuk proses model yang kita pakai, misalnya untuk use case-nya apa ya? Use case-nya misalnya yang rame sekarang, misalnya untuk case-nya, oke, katakan untuk face recognition. Face recognition, untuk ngedetek wajah-wajah mahasiswa UMRI. Datanya diambil semua, kemudian diproses untuk ngedetek jadi ketahuan lewat kamera. Nah, itu kan setelah jadi modelnya, itu kan tinggal pakai. Nggak perlu lagi yang GPU tadi, tinggal running sebagai API. Kalau misalnya UMRI beli khusus hanya untuk itu, akan memakan waktu yang lama. Karena belinya sendiri udah 6 bulan, 7 bulan. Padahal misalnya dapat misalnya hibah dari UN atau dari mana, Bank Dunia katakan, untuk melakukan proyek ini 1 bulan, 2 bulan. Seperti itu. Jadi kasus kasusnya seperti saya bilang tadi, ada Grab, Gojek, Sendit, Privi, bank digital. Nah, ini bank digital yang banyak ngejamur. Sekarang kalau teman-teman, kalau dulu kalian mau transfer, kalian mau misalnya ngirim uang atau melakukan pembayaran, itu ribet. Ribetnya minta ampun, harus ke bank, kalau nggak ke ATM. Kalau udah di atas 50 juta, itu harus nanya dulu, ada nggak duitnya. Kayak gitu. Transaksi, makanya kalau dengan analisa digital, teman-teman transaksi itu cepat sekali. Uang tuh perputarannya cepat. Dengan masing-masing bank mengeluarkan aplikasi bankingnya yang lebih mudah, lebih user friendly. Dan sampai untuk onboardingnya, daftarnya, kita buka account itu sendiri sangat mudah. Tinggal buka aplikasi, install, kemudian nanti dikirimin kartu dan eh, apa namanya, kartu ATM, dan juga bisa menggunakan langsung transaksinya itu. Jadi sangat cepat. Jadi di sini teman-teman lihat ada satu kasus yang unik, Sendit contohnya. Kenapa transformasi digital itu penting? Sendit ini adalah perusahaan di bidang payment gateway. Jadi rata-rata perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi seperti Gojek, Grab itu mereka mau pakai di belakangnya itu payment gateway. Sendit ini connect ke bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi ketika transaksi jual beli menggunakan bank di belakangnya, QRIS katakan, atau virtual bank, Sendit yang memfasilitasi itu. Itu payment gateway. Nah, dia awalnya di Indonesia. Kemudian setelah berapa tahun, 2 tahun, mereka buka di luar negeri, di luar Indonesia. Kalau nggak salah di Vietnam. Nanti bisa dicek lagi. Tapi proses dari mulai ada ide untuk membuka di luar sampai eksekusi itu cepat banget. Jadi nggak dalam waktu setahun. Coba nggak ada dan ada aturan beberapa negara, terutama di bidang FSI atau Financial System Industry, itu data customer, data nasabah itu nggak boleh keluar dari negaranya. Nah, mau nggak mau kan Sendit buka, kalau buka region Vietnam atau Thailand katakan, mereka harus buka di region sana. Sistemnya harus deploy di sana. Nah, itu jadi penting banget komputasi awan ini di dalam transformasi digital. Kalau nggak ada cloud computing ini, barang-barang yang ada di sini tuh lama nanti prosesnya. Mungkin dalam waktu nggak kurang dari 5 tahun bakal baru deliver tuh project-project ini. Bisa lama. Nah, di sini sekarang ada
teknologi kunci dalam komputasi cloud atau cloud computing ini. Satu, AI dan machine learning tadi saya sebutin tadi ya. Ada AI yang lagi hype, sekarang banyak semua aplikasi udah pakai chatbot sendiri. Saya nggak tahu teman-teman udah tahu belum, Shopee di Jakarta itu biasanya kita punya customer service-nya kan. Ada customer service satu gedung sendiri di Jakarta, tulisan towernya itu Shopee. Terus beberapa tahun lalu, nggak salah, itu di-cut semua pekerjanya untuk yang bagian customer service. Nggak semua, tapi sampai ribuan. Dipindahkan, jadi diganti dengan AI. Coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman misalnya ada cita-cita jadi customer service, jangan jadi ya, karena itu bakal digantikan sama AI. Digantikan sama ChatGPT. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada niatan, bukan kalian, sorry, teman-teman terpikir, oh profesi apa yang kira-kira nggak akan tergantikan di AI nanti cloud. Nanti harus riset sendiri. Karena fakta di lapangan, beberapa kerjaan sudah tergantikan. Tadi customer service. Customer service yang di Shopee itu gone. Nanti bisa kalian tuh cek eh, untuk confirm berapa ribu orang di layoff customer service-nya dan dipindah yang sebagian kecil ini ke Jogja untuk cut cost. Ada beberapa pekerjaan yang sudah digantikan kayak nanti aku nggak kebayang juga sih nanti kalau misalnya orang finance. Orang finance kalau AI kalau untuk contoh ChatGPT ya. Kalau ChatGPT kan sebenarnya kalian bisa bikin ke knowledge base. Bikin ChatGPT personal atau company company punya ChatGPT sendiri, kemudian datanya diambil dari data-data perusahaan, jadi nggak keluar. Contoh orang keuangan nih perlu bos-bosnya perlu laporan bulanan atau laporan mingguan, berapa revenue, berapa spending, berapa operational spending, berapa misalnya kapan kira-kira BEP. Kalau data-datanya ada di knowledge base-nya itu, dalam ChatGPT knowledge base-nya, tinggal minta si ChatGPT wannabe tadi, hai ChatGPT, tolong dong, eh, aku perlu table laporan bulanan dari tahun 2009 katanya sampai tahun-tahun sekarang. Kalau datanya ada, tinggal dia provide dalam bentuk table. Jadi mungkin orang-orang finance akan berkurang pekerjaannya. Tinggal mereka yang harus switching nih. Bagaimana mereka switching untuk bisa main di AI tadi. Oke. Kemudian big data. Big data ini feeding masuk ke ML tadi untuk bikin modelnya itu sendiri perlu data analysis. Datanya kalau misalnya yang dibikin model data sampah, hasilnya juga bakal sampah. Nah, orang-orang big data ini yang bakal mengelola data-data dari berbagai sumber. Awas ya, Jember ya? Full. Kalau kini suruh buat kelompok batang nak. Ini jumlah bu. Ada sampai sini ada yang ditanyakan. Sudah. Izin Pak, mungkin kita buka pertanyaan itu di akhir aja nggak apa-apa Pak? Gimana Oh Pak? gitu, boleh, Iya, boleh, boleh boleh. Pak? Siap. Oke, berlanjut Ya. Pak. Oke, internet yang saya lanjutkan dengan IoT ya. Kalau IoT ini udah common di industri-industri kayak pabrik-pabrik, di mana kalau pabrik, contohnya pabrik Aqua di belakang di daerah Sukabumi, tempat yang sempat visit, itu semua mesin-mesin dari pasangin sensor, jadi ada lifetime dia, status dia bagaimana. Jadi orang-orang ini kalau mengganti udah ketahuan kira-kira mana yang bakal rusak. Atau yang simpelnya adalah IoT ini semua devices, mobil-mobil udah pakai IP, connected kan. Motor udah pakai IP, skuter pakai IP. Jadi semua yang terkonek ke internet udah ber-IP base. Bahkan pesawat terbang itu udah pakai IP juga, udah terbang. Jadi, nah, cuma data-data itu semua ditaruh di mana? Data-data IoT tadi. Nah, tentunya di cloud. Nggak mungkin kan kalian taruh di satu server, siapa yang punya data itu? Kayak gitu. IoT ini, aku pernah ngomong di satu momen, di satu webinar juga, IoT ini, rumah pintar, kemudian kota pintar.
terus daerah misalnya perumahan-perumahan pintar, kita merekin smart TV, smart apalah. Semua yang pakai smart itu biasanya dia bikin ekosistem di mana base-nya adalah IoT. Traffic light, dari mulai hal yang kecil, kotak sampah, kayak gitu. Kemudian saya pernah ke Dublin juga, ada sepeda. Sepeda itu udah IP base juga, connected ke internet. Jadi untuk melihat sepeda publik, jadi di Dublin ini ada Coca-Cola, mereka menyediakan sepeda gratis dipakai, tapi stasiunnya itu memang mereka nempel ke, kalau udah selesai taruh di stasiun kereta. Kemudian kalau udah selesai, itu tempel, kemudian lock. Nah, bukanya pakai kayak semacam KTP. Kayak dulu yang di Jakarta, tapi walaupun gagal, dan dia connected ke internet. Jadi kalau misalnya terakhir siapa pakai, berarti kalau yang hilang dia yang tanggung jawab. Itu Dublin udah lama, udah sekitar 7 tahun yang lalu kali ya, 7 tahun 8 tahun yang lalu. Nah, sekarang yang IoT ini banyak kan adalah dimanfaatkan untuk, kalau teman-teman lihat, untuk autonomous car, sepeda, mobil tanpa driverless. Nah, itu juga. Itu ada 3 teknologi kunci dalam computing ya. Satu AI atau ML, Big Data, dan IoT. Itu kedepannya, Pak, 3 ini jadi pilar dari eh, cloud computing. Tinggal kalian mau fokus di mana itu sih. Nah, ini tadi saya jelaskan dampak dari digital transformasi digital dan cloud. Satu, penghematan biaya, dan ini yang paling penting adalah kolaborasi lintas tim dengan lebih baik. Teman-teman misalnya kerja kelompok nih, kalau dulu kan, zaman dulu bukan kerja kelompok lah, biasanya departemen sih kayak gitu tuh. Dishub punya server sendiri, kementerian punya server sendiri, punya aplikasi sendiri, masing-masing sendiri, nggak, kalau apa namanya, masing-masing silo-silo, nggak terintegrasi. Akhirnya budgetnya bengkak. Coba kalau di-share. Coba kita lihat ya, satu aplikasi yang sempat saya ini nih. Sorry. Ini ada satu aplikasi, aku juga agak baru tahu tadi. Baru tahu tadi. Ntar aku coba ini. Buang dulu. Ini aplikasi baru punya Dikti. Cek aja kalian ada di sini nggak. Tapi intinya adalah semua sudah terintegrasi. Dikti ini kampus-kampus. Coba kalian cek. Ini adalah salah satu bentuk dari transformasi digital. Data kalian di sini, cuma sayangnya di sini datanya diekspos gitu. Belum ada data perlindungan data customer. Itu contohnya ya. Kemudian aku tadi mau ini juga tadi Shopee customer layoff ya. Aku cuma nunjukin aja impact tadi. Ada impactnya, itu ada negatif ada positif sih. Ini 2023. Yang 2024 ada. Yang aku ingat, nah ini coba. Kalau kita nggak align sama keperluan industri, maka ya kita ketinggalan. Jadi jangan sampai teman-teman lulusan ilmu komputer, computer science, tapi nggak bisa adapt dengan kebutuhan industri. Sayang aja sih. Bentar. Nah ini. Kemudian di sini nggak disebutkan berapa banyak yang kena layoff ya. Yang saya tahu memang ribuan harusnya. Karena satu gedung, hampir satu gedung, 2024 tahun lalu. Oke. Karena sekarang ini berbeda dengan zaman bapak kalian, bapak aku juga, di mana orang kerja itu loyal sampai pensiun. Udah nggak zaman lagi. Dampak sosial, mendorong inovasi teknologi pendidikan yang tadi saya lihat, saya share ke Dikti bahwa udah di collapse antar kampus-kampus, sehingga bisa cek ini mahasiswa, kantor-kantor industri itu bisa cek background verification itu lebih mudah. Kesehatan yang tadi ada Halodoc, saya kalau misalnya ada apa-apa konsultasi dokter tinggal online kalau misalnya nggak bisa jalan. Kemudian data tracking kita, kesehatan kita itu pun lebih terintegrasi. Kalau misalnya kita periksa ke dokter ini, ke dokter yang lain, kita masih harusnya idealnya itu bisa
ke-track juga, jadi nggak salah kasih obat. Kalau ada istilah namanya kalau di dokter itu second opinion. Jadi kalau dokter ini eh, dia vonis apa, kita bisa cek lagi ke dokter yang lain untuk memvalidasi bahwa itu adalah penyakit A. Nah itu tapi kan dokter yang B ini nggak tahu. Nah kalau misalnya dia punya track record, setidaknya kalau misalnya ngasih obat tuh nggak akan bertentangan kayak gitu. Nah ini karena saya topiknya dan audiens saya kebanyakan mahasiswa, ini coba saya share juga masalah karir ya. Teman-teman di di kampus mungkin berpikir, oh saya kelulusan komputer, what's next ya? Apa sih ya kalau saya lakukan setelah lulus? Apa yang setelah lulus saya mau ngapain? Bisa aja teman-teman bikin perusahaan, tapi tak nggak lepas semua itu ada jabatan di situ. Role-nya apa sih yang relevan? Entah-entah sebagai walaupun CTO pasti di awalnya pasti jadi something, entah itu programmer, di sini ada cloud engineer, solution architect dan data scientist. Nah, yang paling penting bukan karir ya, tapi keterampilan. Teman-teman apa yang harus disiapkan sih? Of course, bahasa programming language. Kemudian juga cloud computing sendiri. Kemudian yang security, security ini aspeknya bisa dari OSI layer. Kalau teman-teman lihat dengan ingat ada OSI layer ada 7 dari mulai yang data sampai yang application. Nah, itu OSI layer. Nah, tinggal nanti teman-teman kuat di mana. Kalau lihat kuat di aplikasi, nanti ada beberapa sistem yang bisa kalian pelajari untuk bidang security ini. Tapi kalau misalnya keamanan misalnya di networking, berarti kalian harus kuat di networkingnya. Nanti overall yang CSO harus kuat di semua layer kayak gitu. Nah, itu yang terakhir adalah DevOps. DevOps ya, Development Operation. Ini gabungan antara Dev Programming dan juga Operation Sysadmins. Saya nggak tahu teman-teman udah ada gambaran belum karir nanti selalu seperti apa. Tapi basically dari semua ini adalah yang paling penting ini nih, pemrograman. Pemrograman karena cloud computing itu perlu pemrograman, walaupun misalnya scripting bash, kemudian security juga pasti ada script yang dibuat. DevOps juga pasti perlu pemrograman walaupun nggak deep bikin software. Jadi basicnya adalah pemrograman. Ini diambil untuk jobs report dari di sini nih. Ini aku share linknya juga nanti. Bisa lihat jobs reportnya. Jadi latest 2025, pekerjaan apa yang grow cepat? Satu, big data spesialis. Dua, fintech. Kalau teman-teman misalnya yang muslim mungkin akan menghindari aplikasi atau sistem berkaitan dengan riba. Mungkin bisa coba hindari yang kedua, tapi bisa masuk either yang satu dan tiga, katakan AI dan machine learning spesialis. Ataupun kalau masuk fintech, katakan untuk yang syariah compliance, katakan di bank syariah, BTPS, atau di eh, financial teknologi yang syariah compliance. Ini jobs ini 2005 dengan prediksi dari World Economic Forum sampai 2030. Artinya kemungkinan masih relevan. Yang cepat turun adalah Postal Service Clerk, dia untuk tugas pos. Kemudian bank, tadi seperti kita discuss tadi, bank digital itu mempengaruhi keberadaan bank konvensional yang perlu ada office di masing-masing kota. Udah nggak relevan lagi. Kalau teman-teman masuk bank BCA itu udah nggak ada teller. Kita diarahkan aja ke mesin. Udah nggak ada lagi, udah jarang. Nanti mungkin akan hilang. Seperti halnya profesi-profesi yang zaman dulu ada. Kemudian data entry. Kalau data entry tinggal scan PDF, kemudian baca teks tuh apa namanya? Untuk ngebaca image to text udah nggak perlu lagi. Ini yang bisa kalian persiapkan semester kali. Aku bayangkan kalian sekarang semester 7, which is tingkat 3. Sekitar 1,5 tahun lagi lulus lah ya, insya Allah. Tahun katakan 1 tahun lagi lulus. Nah, ada kesempatan untuk belajar mana kira-kira yang akan ditarget. Karena nggak ada goal, nanti nggak terukur gitu. Nah, tantangannya apa? Nah, ini yang perlu kita jualan cloud, kemudian kita jualan transformasi digital, ngebluffing saat interview atau pada saat discussion, tapi
ternyata faktanya mereka nggak aware, atau kita nggak aware dengan keamanan data. Karena ketika kita ada di cloud, maka semua data itu publik kayak tadi ini. Data kalian ada di sini. Data saya ada di sini. Nih, nggak ada login, nggak ada kredensial, masuk semua. Ini kan ya keamanan data. Kalau datanya nggak konfidensial nggak masalah. Ini sampai data-data, contoh ya, NIM-nya. NIM kan agak konfidensial ya untuk mahasiswa. Ini tapi di publik ini keamanan data. Kemudian kalau biaya migrasi aku so-so karena ke beberapa cloud itu mereka sponsorin kadang-kadang nggak perlu biaya, tapi masalahnya aplikasinya harus dirempam sesuai dengan prinsip dari cloud. Kemudian kesenjangan keterampilan. Nah, ini kalian yang harus mengisi kesenjangan keterampilan ini. Kalian yang harus ngisi. Solusi dari semua itu pelatihan, sertifikasi, dan mitigasi resiko. Pelatihan dari mulai, security in cloud gimana. Kemudian pelatihan untuk bagaimana memigrasi ke cloud. Pelatihan bagaimana mengoperasikan cloud. Kemudian sertifikasi, aku sarankan teman-teman sudah mulai ambil sertifikasi. Kalau misalnya sertifikasi apapun terkait technical skill. Kalau misalnya ada rencana atau cita-cita untuk masuk dunia IT. Karena ijazah kalian belum tentu strong untuk masuk perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan kayak Google kayak gitu udah nggak ngelihat sertifikasi, nggak lihat ijazah, lihatnya sertifikasi. Kalau kalian bisa 1,5 tahun lulus dengan sertifikasi, misalnya GCP katakan, itu lebih mudah mencari kerja dibandingkan yang nggak sertifikasi. Kemudian, ya ini aku contoh ya, aku ambil contoh Credly ini tempat untuk sertifikasi ya. Nah, ini contohnya adalah sertifikasi yang saya punya untuk cloud, untuk si Google Cloud Skill. Kita lihat ini tinggal kita share ke yang interview. Aku punya sertifikasi apa aja sih? Kayak gitu. Ini skill kita udah jadi CV. Instead of ijazah, kalau ijazah kan benda mati, nggak berbicara ngomongin skillnya apa aja. Bisa juga sih ngomongin skill, karena di situ ada mata kuliah dan apa namanya IPK tuh ada transkrip. Cuma sekarang mata kuliahnya masih relevan nggak pertanyaannya? Masih relevan dengan industri nggak? Kan nggak semua kampus up to date. Mitigasi risiko ini belajar untuk bagaimana menghandle insiden, baik sebelum, selama, dan sesudah. Karena kalau udah kena serangan, contoh yang aku share di sini nih. Halo? Yes, iya Pak. Gimana Bapak? Aku cuma mau nunjukin salah satu. Karena kondisi kita kepepet. Modalnya hanya nyali dan tenaga saja. Kayak gitu. Ini kalau keluar kayak berita kayak gini di media bagi nol, itu kemungkinan ada yang pecat. Yang ada cloudnya. Kalau berita sampai media nasional, apalagi yang udah public listing, itu impact-nya banyak ke harga sahamnya pasti. Juga jadi mikir pegang saham beris ya. Jadi baik lagi di sini adalah mitigasi risiko. Oke, aku pikir sih langkah-langkahnya tinggal kalian belajar cloud, kemudian bikin konsep dasar dan mini project. Selebihnya ini adalah kesimpulannya. Satu, cloud adalah katalisator transformasi digital. Jadi mau nggak mau kita akan berurusan dengan cloud. Dua, ini adalah peluang untuk kalian, generasi muda, untuk mulai take action involved dalam cloud dan dalam transformasi digital dimanapun kalian berada. Nah, actionnya apa ya? Udah belajar cloud computing, kemudian berinovasi. Karena inovasi itu datangnya dari anak-anak muda. Kalian tahu,
Bukalapak itu anak muda yang bikin. Grab itu anak muda yang bikin. Nggak ada orang tua yang bikin. Anak muda itu umurnya 30 sampai 40 at a time. Halodoc juga sama. Gitu. Jadi itu is time for you lah untuk memanfaatkan timing dan momentum seperti ini. Yang terakhir, aku cuma mengutip dari Malcolm, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini dengan belajar dan berinovasi. Dan ini profiling in saya, dan ini adalah materi nanti bisa di slide, bisa di download dari QR code yang di kanan. Demikian dari saya, silakan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Mujoko atas materinya. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Mujoko bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, saatnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kita akan buka sekitar 3 pertanyaan saja. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung open cam ataupun kalau memang tidak berani untuk open cam, boleh ditulis di kolom komentar saja. Sebentar, kenapa nggak berani? Eh, Terkadang ada yang tidak berani gitu, Pak. Jadi mungkin mereka malu gitu, Pak. Jadi kalau misalkan memang malu, boleh disampaikan di chat aja gitu, Pak. Baik, cuma aku cuma pengen highlight masalah malu, kemudian nggak berani open cam. Eh, nggak hanya di dunia industri, di akademisi juga ya. Betul, Pak. Malu itu kalau misalnya kita salah itu. Kalau cuma nanya doang ya kita diskusi apalagi ya. Ketika kita punya ngomong face to face, nanya itu akan berkesan. Contoh, Betul. saya dapat kerjaan pertama kali waktu itu eh, di Lufthansa System Indonesia. Itu karena yang interviewnya itu kenal saya di grup dan saya nanya. Itu aja. Saya nggak punya ijazah, belum saat itu belum punya ijazah S2. Modalnya cuma nanya, karena nanya dan ngejawab. Itu aja. Jadi ya kadang-kadang momen-momen kayak gitu harusnya dimanfaatkan untuk bikin bonding atau how to make impression sebetulnya. Siapa Betul, tahu Pak. teman-teman di sini jadi CTO, jadi apa kan jadi kenal nih. Wah, ini teman kelas Betul, saya Pak. dulu cerewet kayak gitu. Gitu loh. Betul, betul, betul. Oke. Oke, Baik, go ahead. sebelum Lanjut, kami lanjut, lanjut. Pak, izin sebentar, Pak, menyampaikan informasi untuk kepada peserta webinar untuk men-screenshot webinar kita pada hari ini untuk bukti absensi dalam mengisi presensi yang sudah diberikan oleh panitia di chat. Begitu ya. Kami himbau kembali untuk peserta untuk men-screenshot sebagai bukti absensi dan mengisi link absensi juga yang sudah ada di chat kita. Baik, boleh dilanjut ke pertanyaan tadi kembali. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya. Oke, silahkan. Bang, Tadi kan Perkenalkan dulu. materi kita membahas tentang efek positif dari cloud computing kan ya kayak transformasi digital kita tuh meninggalkan server on premise. Nah, Ya. dari saya seperti itu, apakah sekarang teknologi server on premise itu sudah usang dan layak untuk ditinggalkan jadi kita yang berfokus cloud computing aja gitu? Atau adakah kayak teknologi on premise ini, server on premise ini masih layak untuk Relevan. digunakan di beberapa studi kasus mungkin? Tunggu. Apa gimana? Oke. Dengan Pak Hafid deh. Udah Ya. aku screenshot tuh. Titip absen deh Pak Ferry itu kayaknya itu. ya. Oke, nggak masalah. Aku jawab langsung atau gimana Bu Naula? Boleh Bapak jawab langsung aja, Pak. Oke. Thank you Mas Hafid Ramdhani. Salam kenal Mas Hafid. Thank you for the question. Jadi good question, menarik. Memang cloud. Jadi aku nggak ngejual cloud. Cuma kita lihat realitas industri. Kalau masalah pakai nggak dipakai pasti banyak yang pakai. Kenapa? Contohnya bahasa pemrograman C atau PHP itu udah dari 15 tahun lalu dibilang wah PHP bakal mati.
atau C++, bahkan kalau teman-teman tahu bahasa Corba, Fortran, atau apa bahasa, bukan Corba itu bukan, ya bukan bahasa tapi lebih ke protokol, atau misalnya pakai bahasa pemrograman Fortran lah, Fortran Formal Translation, itu nggak ada, atau pakai assembler, assembler itu nggak ada, masih ada walaupun bahasanya sudah dibuat 20 tahun yang lalu gitu kan, 20-30 tahun yang lalu. Cuma persentasenya mungkin akan berkurang, itu aja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih ada peluang di situ? Masih. Kenapa? Tadi seperti yang saya jelaskan, cloud computing sendiri ada public, private, dan hybrid. Bayangan aku, industri itu bakal mengerucut nyari balancing. Balancing itu titik keseimbangan. Ada perusahaan yang memang misalnya data-data yang nggak bisa dipindahkan ke publik dan memang masih nggak confident, itu masih di-maintain di lokal. Atau misalnya servernya untuk development saja, mereka nggak mau di publik. Ya udah, sebagian ada di publik, sebagian ada di private, kemudian connected. Ketika ready atau ketika memang mereka udah confident pindah ke cloud, atau ternyata di cloud itu mahal for any reason. Salah satu strategi optimisasinya adalah hanya barang-barang yang perlu reliability dan high availability tinggi dan scalability-nya tinggi itu di cloud. Sedangkan hal-hal yang kayak barang-barang yang untuk internal application, nggak kalau misalnya mati pun nggak ada customer yang marah, itu di on-premise. Jadi biayanya ya cukup sekali, bahkan komputer yang usang 10 tahun pun masih dipakai karena nggak kritikal aplikasinya. Kayak gitu. Jadi, again, don't worry, on-premise still relevant, even though mungkin akan berkurang, tapi mereka akan mencari titik keseimbangan penggunaannya. Seperti itu, Mas Hafid, Pak Hafid Ramdhani. Semoga menjawab. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua atau ada tambahan lagi dari Bang Hafid? Sudah cukup sih dari saya, sudah cukup menjawab Aku pertanyaan boleh saya. tanya, Terima Hafid kasih. nggak? Background-nya apa, Hafid? Ah, Background-nya apa? apa Pak? Backgroundnya Background-nya IT Pak. Saya mahasiswa juga Pak. Oh, mahasiswa, oke. Understood. Maksud aku lebih strong di, kalau biasanya mahasiswa itu ada preference ke programming, ada networking, database. Aku pengen tahu di situnya. Oh, saya lebih fokus di programming Pak. Semester lalu juga saya lulusan Bangkit di cloud computing juga Pak. I see. Berarti udah ngerti GCP, AWS kayak gitu ya. Sudah, sudah Pak. Baik-baik. Oke, cool. Cool. Bangkit ya. Siap. Baik, untuk kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan raise hand, kemudian perkenalkan namanya, baru sampaikan pertanyaannya. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya? Mbak Naula, background-nya apa? Aku nanya sekarang ke Mbak moderator nih. Mahasiswa juga, Pak. Masih juga. Oke, Ya, semester semester 3 kebetulan, Pak. semester 3 berarti tingkat 2 ya. Iya, Pak, betul. I see. Cool. Sisi Masih. jawab ya berarti. Iya, silakan Mbak Lulu mau nanya, Mbak Lulu Putri. Ya kan kita naik kelompok-kelompok tuh dong. Ya. Feel free ya nanya masalah kerja, kemudian planning, sertifikasi. Nggak harus dalam konteks yang slide yang saya berikan, tapi at least kalian nanti for the sake of your future, kalian prepare apa sih planningnya. Baru semester 2 ya, masih ada beberapa semester daripada 3K ya, kos kuliah, kos kantin kampus. Nah, daripada bolak-balik 3 itu doang kan. Pasti thing can be done di antara 3K ini tadi. Misalnya kalian ambil sertifikasi nih, kemudian mungkin tips-tipsnya untuk sertifikasi gimana dan apa kira-kira sertifikasi yang apa namanya on demand seperti itu. Enggak, bukan nggak bisa kita harapkan, nggak bisa kita, masa dia yang Silakan, kita Bang. Untuk Kak Lulu boleh di mute sebentar. Atau ingin bertanya? Oke, tidak.
Baik, ini ada pertanyaan dari Bang Fikrah Wanda, mungkin Pak. Silakan Bang Fikrah. Izin Pak, saya Silakan. ingin menanyakan sesuatu Pak, Baik. tentang bagaimana meningkatkan efisiensi cloud computing dalam transformasi digital Pak. Oke. Bagaimana meningkatkan efisiensi penggunaan cloud computing dalam transformasi digital? Good question. Jadi aku jawab langsung ya, izin ya, Mbak Iya, Naula Pak. ya. Oke. Ngomongin efisiensi itu ada 6 pilar kalau nggak salah. Satu aku share ya di sini ada architecture review. Ntar aku cek dulu. Di sini aku pakai punya kita gambar ya, cari gambarnya. Aku jadi ini kita cari gambar. Nah, ini aku share screen. Hold on, give me a second. Nah, teman-teman lihat di sini ada 6 pilar. Cost, operational excellence, performance efficient, reliability, sustainability, security, dan cost optimization. Nah, efisiensi ini dari semua aspek. Dari mulai operational excellence. Artinya, operational excellence kita bahas satu-satu sedikit. Operational excellence ini standar, kalau arsitektur dipakai di semua cloud. Kalau kalian teman-teman lihat di sini, kalian search aja arsitektur untuk GCP, itu ada. Untuk Azure. Jadi ini standar industri. Operational excellence itu artinya kalau sistem yang kalian bangun di dalam cloud, itu udah otomasi, nggak perlu orang lagi. Kalaupun perlu orang itu minimum. Nah, itu proses otomasi untuk ngehandle operation day-to-day job. Contoh, kalau misalnya dia usernya nambah, itu dia nambah sendiri servernya. Atau kalau misalnya ada insiden, dia langsung ke-infect, misalnya ke-infect virus satu server, itu langsung dimatikan, otomatis dimatikan. Entah itu perlu manual approval atau enggak. Itu operational excellence. Jadi, ini untuk mitigasi dari segi operation, efisiensi dari segi operation. Kemudian performance. Kita misalnya untuk pakai sebuah sistem yang yang dipakai oleh 100 user, itu CPU dan memorinya sekian, katakan 10 CPU. Cukup 100% kepake. Dan itu nggak lebih, nggak kurang. Itu artinya performance. Jadi kalau misalnya kita untuk punya sistem yang dihandle atau yang diakses oleh, di sini ada berapa? Di webinar ada 50-an ya. Diakses 50, kemudian kita pakai specification yang 100, itu ngebazir. Kita 50 nggak kepake. Nah, itu nggak efisien, namanya oversubscribe. Terlalu gede. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita pakai spek yang 50, tapi yang subscribe itu 100, berarti nggak cukup. Either kalian nggak bisa akses atau lambat. Nah, itu nggak efisien. Kemudian reliability. Reliability itu contohnya kalau misalnya dia servernya itu mati dan nggak bisa auto healing, auto nyembuhin sendiri-sendiri. Nggak reliable. Artinya nggak efisien. Customer marah. Customer marah akhirnya nggak jadi langganan nama kita. Nah, ini nggak reliable. Itu artinya dari nggak efisien secara reliability. Kemudian sustainability ini lebih ke green industry, artinya dia ini yang dipakai adalah ramah lingkungan atau tidak. Aku skip yang ini. Security, efisiensi dari security. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pekerja kita. Ngapain kita buka IP public? Kayak gitu, itu nggak efisien. Sedangkan IP public itu bisa kena serangan sama dari luar, di scan, kemudian dilihat open IP-nya, portnya kebuka, kemudian diserang DDoS, penggunaan jadi tinggi. Itu nggak efisien, padahal aplikasinya digunakan oleh internal user. Nah, itu dari security. Kemudian terakhir cost optimization, ini yang paling jadi topik kalau misalnya pakai cloud. Dari mulai optimization tadi ada kaitannya sama performance efficient. Nah, seberapa efisien sih penggunaan cloud dia? Jangan-jangan ada server yang nyala tapi nggak ada yang pakai. Atau jangan-jangan sebenarnya nyala server itu cukup siang saja malah mati dan weekend mati. Itu kan nggak efisien. Nah, itu jadi bagaimana mengoptimalkan pertanyaan tadi dari Pak Ketua? Ya, tinggal dari 6 pilar tadi dievaluasi satu-satu. Mana yang nggak compliance? Gitu. Jadi satu-satu dicek,
Dan itu bukan proses yang sekali jadi, tapi setiap katakan di review setiap bulan untuk ngecek ini masih compliance nggak. Karena bisa jadi ada orang yang nambah server atau nambah sistem di dalam cloud dan nggak ada yang tahu. Makanya ada yang tugasnya mengecek compliance, namanya file architecture review. Kalau ini kan framework. Nah, review itu yang dia lakukan supaya tetap efisien. Gitu, Mas. Baik, Ini kepada aku Bang Fikra, apakah sudah menjawab atau ada tambahan? Sudah cukup, terima kasih Pak. aku share link untuk ininya Mas Fikra ya di chat ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yap. Baik, terima kasih kepada Bang Fikra. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada? Kalau misalkan nggak ada, boleh saya yang bertanya, Pak? Silakan, go ahead, Mbak Naula. Oke, boleh. Eh, kebetulan saya masih semester 3 nih, Pak. Masih muda. Ya, masih Si awal. belum tahu lah gimana cloud computing yang sebetul-betulnya, atau secara garis besar aja saya belum 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 tahu betul lah gitu, belum paham betul. Hmm. Hmm. Nah, itu kalau misalkan saya ingin ngambil sertifikasi di cloud computing atau saya pengen ngambil nanti ke depannya ke cloud computing itu gimana, Pak? Caranya Oke. biar saya tuh suka atau paham betul dengan cloud computing yang ini, Pak. Gitu. Paling mudah yang tadi di jalannya Om Mas Fandi tadi ya, itu ikut program-program pemerintah kayak Bangkit. Tapi kalau misalnya nggak ada kesempatan, bisa bikin akun sendiri, kemudian coba-coba, kemudian dari beberapa case. Karena aku juga buka sedikit ya, Ya, sebentar Pak. aku ini sebentar basic daripada cloud computing, biar ada gambaran. Give me a second, lagi loading. Ini aku present slide-nya punya AWS, tapi nggak apa-apa, sama semua cloud juga. Jadi aku nggak jualan AWS. Ini aku gambaran aja. Jadi kelihatan screen-nya ya. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kalau computing itu kan sebetulnya server yang ada di cloud dan itu diakses oleh publik dan kita pakai. Nah, ini tuh contohnya adalah nih, compute nih. Kemudian kalau ngeload ya. Matanya sudah mati nyala, mati nyala. Aku kecilin dulu kalau akses. Oke. Nah, ini paling simpel adalah ini server aja katakan. Kalau ini kan secara umum, oke, yang inilah footprint yang global. Nih, intinya itu kita menggunakan lambat ya. Oke, oke. Di sini kan ada data center semua data center titik ini. Nah, kita nggak perlu tahu di mana dan nggak perlu tahu di mana data center dan akan visit ke sana, tapi kita cukup tahu bagaimana mengoperasikan ini semua. Saya mau misalnya buat server di Afrika Selatan, katakan di Afrika Selatan, Johannesburg, atau Pretoria ini di Cape Town, Cape Town. Gimana caranya saya bikin server di sini, kemudian saya bikin aplikasi saya bisa kedeploy di sini, dan hanya bisa diakses orang di sini. Nah, case-case kayak gitu yang harus dicoba. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bikin akun AWS, entah itu dari program Bangkit atau program personal, kemudian bikin mini project. Coba ini, aku bikin website untuk apa namanya? Kalau himpunan mahasiswa komputer di UMRI, dan itu hanya bisa diakses di Cape Town. Coba-coba aja bikin di Cape Town, hanya bisa di sini. Di blok, jadi kalian pakai VPN ngetes, aku coba akses dari Indonesia nih, bisa nggak? Aku akses dari sini, dan hanya bisa diakses dari sini. Jalan nggak use case kayak gitu. Nah, kayak kita latihan silat atau bela diri, kita tuh belajar cloud computing ataupun technical programming, itu
by latihan. Kalau programming kan sampai kita hafal sintaks, kita bikin masalah logik dan basis proses kan ketika kita ngerjain. Tapi ketika pakai data type yang mana, kemudian pakai misalnya handling loop supaya looping yang terlalu banyak, gimana akses database, gimana bisa akses file, gimana bisa memanggil API yang lain, itu kan teknik-tekniknya ada sendiri. Ini halnya seperti coding, code computing itu. Bagaimana membuat server, bagaimana membuat storage, bagaimana server itu hanya bisa diakses dari Afrika Selatan. Bagaimana misalnya saya punya storage hanya bisa di-sharing ke beberapa server. Bagaimana misalnya saya akan menjalankan machine learning di satu server. Kemudian saya menjalankan model lama, katakan L lama. Nah, itu gimana? Kemudian kalau misalnya saya punya database ini hanya bisa diakses dari IP ini saja. Kemudian kalau ngomongin database itu masalah database. Kemudian bagaimana saya bisa mengimpor atau memigrasi database dari on-premise. Atau saya bagaimana membuat sebuah database yang kalau satu mati, yang lain nyala. Namanya konsepnya adalah aktif-pasif. Atau bagaimana saya membuat database yang aktif-aktif. Bagaimana saya membuat sebuah topologi hiding, di mana di belakangnya cluster server, tapi yang expose keluar adalah satu IP dengan menggunakan load balancer. Nah, teknik-teknik kayak gitu tuh hanya bisa diketahui ketika kita punya case dan punya akses ke tempat lapangan. Kalau kita punya akses ke lapangannya, green field untuk battle-nya, kita bisa latihan untuk case-case yang tadi. Untuk nyari case gampang, tinggal lihat aja kira-kira di industri kita perlu case apa yang mini aja, nggak usah semua. Contoh, saya mau bikin aplikasi untuk registrasi kampus, apa namanya, lembaga LDK, lembaga dakwah kampus misalnya, registrasi open nih untuk semua, dan itu hanya bisa diakses oleh mahasiswa UMRI saja. Gimana caranya? Kayak gitu. Terus simpannya database mana? Nah, itu kalian perlu, satu adalah akses ke cloud provider, yang kedua adalah punya project yang real walaupun mini, dan baru praktek mengimplementasikan case tadi. Dan insya Allah setelah itu baru kita ambil sertifikasi. Sertifikasi itu untuk membuktikan kalian bisa. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Menjawab, Pak. Insya Menjawab. Allah. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Baik, Pak. Ini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau misalnya tidak ada, kita tutup aja sesi pertanyaan dan diskusi kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak ada. Baik, izin Pak, kita tutup aja sesi diskusi, apa tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang perlu slide, aku udah share ini di record nggak? Ya, Di di record, record. di record. Nanti di end session ada QR-nya. Silakan di scan untuk dapetin slide yang tadi. Oh, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik, kita masuk ke acara terakhir. Kita akan melakukan foto bersama. Kami himbau kepada hadirin peserta webinar untuk menghidupkan kameranya atau on cam agar terlihat nih wajah-wajah cantik dan gantengnya ya, Pak ya. Ini mana ya? Nanya aja nggak mau, apalagi open cam ini. Ya, betul, Pak. Begitu. Teman-teman boleh dihidupkan kameranya dan untuk panitia mohon dibantu untuk screenshotnya atau difoto. Mau buka kamera tuh. Oke, kita mulai. Apakah sudah semua buka kamera? Kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mungkin demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan kita masing-masing.
Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Naula dan teman-teman yang sudah mengundang. Ya, Semoga Pak. bermanfaat. Assalamualaikum Terima kasih juga, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Selamat siang dan salam transformasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.